Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4B akan berdiskusi tentang pemikiran Imam Al-Ghazali. Nah, sebelum itu kita akan perkenalkan dulu. Yang pertama, saya Nisa Nur Fadila sebagai moderator dengan NIM 240414070 dan rekan-rekan saya. Saya Salwa Azimata Zianel Muharram dengan NIM 240414091. Saya sebagai pemateri yang pertama. Saya Tasya Gaina Azhara dengan NIM 240414096. Saya sebagai pemateri ketiga. Dengan saya Siti Khairun Nisa dengan NIM 240414095, pemateri yang kedua. Nah, kami di sini akan membuat video untuk tugas pengganti UAS Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Supala. Jadi, di video kali ini kita bakal ngobrolin salah satu tokoh besar pendidikan Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, beliau ini bukan cuma ulama, tetapi juga filsuf dan juga pendidik yang pemikirannya masih dipakai sampai sekarang loh. Nah, nanti kita bakal bahas mulai dari siapa sih Imam Al-Ghazali itu, terus tujuan pendidikan menurutnya itu seperti apa, konsep guru dan muridnya bagaimana, metode belajarnya seperti apa, materi dan pembiayaannya seperti apa, sarana dan prasarana, sampai cara beliau menilai keberhasilan pendidikan. Nah, langsung saja bakal dibahas oleh rekan saya, yaitu Teh Salwa. Jadi yang pertama kita akan bakal mengenal siapa sih Al-Ghazali ini. Nah, jadi Imam Al-Ghazali ini memiliki nama lengkap, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Al-Ghazali. Nah, beliau ini lahir di kota Tus, sekitar wilayah Iran, pada tahun 1058 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Nah, dari kecil beliau ini emang udah kelihatan cinta banget sama ilmu. Nah, beliau belajar banyak banget bidang ilmu, mulai dari fikih, akidah, ilmu kalam, filsafat, sampai tasawuf. Nah, karena keluasan ilmunya itu, beliau sampai mengajar di madrasah-madrasah Baghdad, salah satunya tuh di kampus Islam yang paling top di zamannya. Nah, karya yang paling terkenal dari beliau ini yaitu kitabnya yang bernama Ihya Ulumuddin, yang sampai sekarang masih dikaji dan di pesantren-pesantren dan perguruan tinggi. Nah, selain itu ada juga kitab namanya Ayyubah Al-Walad. Isinya tuh nasihat-nasihat buat murid yang lagi belajar. Nah, menurut kelompok kami nih, yang bikin Al-Ghazali istimewa itu karena beliau nggak cuma ngajarin ilmu agamanya aja, tapi juga nekenin soal akhlak. Makanya pemikirannya itu masih relate sampai zaman sekarang. Wah, menarik banget ya teman-teman. Jadi dari dulu sudah ditekankan kalau ilmu itu harus terus berjalan barengan dengan akhlak. Nah, kalau soal tujuan pendidikannya sendiri itu gimana sih, Teh? Nah, jadi menurut Al-Ghazali tujuan pendidikan itu bukan cuman biar orang jadi pinter atau biar gampang dapat kerjaan yang enak. Nah, beliau bilang pendidikan itu harus bisa membentuk manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan punya akhlak yang mulia. Nah, jadi ada dua tujuan nih. Yang pertama, tujuan jangka pendek, yaitu supaya manusia tuh bisa jadi pribadi yang berilmu dan berakhlak yang baik di dunia. Nah, sedangkan tujuan yang jangkanya panjang yaitu semakin dekat dengan Allah, atau misal istilahnya itu bisa dikenal dengan taqarrub ilallah. Nah, menurut beliau juga ilmu yang dipelajari itu harus bermanfaat dan bisa diamalkan, bukan cuma jadi teori atau bisa numpuk di kepala aja. Jadi jangan sampai belajar tuh cuman buat pamer-pamer doang atau misalnya debat doang, karena itu tuh bisa ngerusak keikhlasan kita dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih Teh Salwa. Berarti nilai bagus dong belum cukup ya kalau akhlaknya nggak ikut bagus. Nah, kalau gitu gimana peran guru dan murid dalam mewujudkan tujuan itu akan dilanjut oleh Teh Hoer. Oke, untuk konsep guru dan murid dalam Al-Ghazali itu, jadi Al-Ghazali itu memiliki pandangan ya yang lumayan mendalam soal guru. Jadi kalau menurut beliau itu guru harus menjadi teladan yang baik gitu untuk muridnya. Jadi tidak cukup hanya mendalami sebuah materi, tapi juga harus jujur serta sabar dan ikhlas, terus juga sayang sama muridnya, kayak sebagaimana orang tua yang menyayangi anaknya sendiri kayak gitu. Bahkan
Al-Ghazali pun bilang kedudukan guru itu mulia banget karena memang tugasnya itu mirip seperti tugasnya para nabi. Beliau membimbing manusia lewat ilmu untuk menuju jalan yang benar, seperti itu. Nah, kalau dari sisi murid, Al-Ghazali juga punya beberapa adab yang harus dipegang. Di antaranya itu murid harus menghormati dan patuh sama guru, belajar dengan sungguh-sungguh serta tidak terburu-buru untuk menguasai sebuah ilmu kayak gitu. Dan yang paling penting itu harus ikhlas. Jadi bukan belajar untuk pamer atau cari validasi seperti itu. Jadi intinya keberhasilan pendidikan itu bukan cuma tanggung jawab ya teh, kayak seorang guru tuh hanya bertanggung jawab aja, tapi juga usaha dan akhlak dari muridnya tersendiri kayak gitu. Setuju banget nih sama Teh Hoer. Nah, kalau soal cara ngajarnya tuh gimana sih Teh? Apa Al-Ghazali punya metode khusus atau gimana tuh Teh? Kalau untuk metode pembelajaran, Al-Ghazali itu memiliki proses belajar yang harus dilakukan secara bertahap. Jadi disesuaikan sama kemampuan berpikir muridnya. Jadi nggak asal mengasihi materi banyak sekaligus gitu. Jadi metode yang beliau anjurkan itu bukan cuma ceramah doang ya, tapi juga kayak sebuah keteladanan, pembiasaan hal-hal baik, terutama dalam sejak dini. Terus juga nasihat yang disampaikannya tuh harus dengan lemah lembut. Jadi sampai ada sebuah pengulangan dan murojaah. Jadi ilmu itu supaya tidak gampang lupa. Nah, Al-Ghazali pernah mengibaratkan mendidik itu kayak seorang petani yang merawat tanaman. Jadi butuh kesabaran, terus juga ketelatenan, dan butuh waktu yang pas agar hasilnya bagus. Jadi tidak instan teh, kayak misal bukan dari sistem kebut semalam seperti itu. Wah, relate banget ya teman-teman ini sama kita yang suka SKS kalau mau ujian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian materi yang terakhir, yaitu materi pembiayaan dan sarana prasarana pendidikan ya. Terima kasih buat Teh Hoer tadi, dan akan dilanjut oleh pemateri ketiga yaitu Teh Tasya. Silakan Teh Tasya. Oke, selanjutnya itu ada materi pembiayaan dan sarana prasarana. Kalau soal materi atau kurikulum saat ketika Al-Ghazali itu membaginya menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu ilmu fardhu ain, yaitu ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim kayak ilmu tauhid, fikih, ibadah, dan akhlak. Terus yang kedua itu ada ilmu fardhu kifayah, yaitu ilmu yang cukup dipelajari sebagian orang saja, misalnya kedokteran, matematika, atau ilmu-ilmu keduniaan lain yang bermanfaat buat masyarakat. Menariknya lagi, Al-Ghazali ini enggak menolak ilmu umum sama sekali. Menurut beliau, semua ilmu itu baik asal diniatkan dan dipakai untuk kebaikan, bukan buat hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, soal pembiayaan pendidikan, Al-Ghazali memandang menuntut ilmu itu sebagai ibadah. Jadi idealnya nggak dikomersialkan berlebihan. Tapi beliau juga sadar kalau lembaga pendidikan itu tetap butuh biaya buat belajar. Makanya di masa beliau, pendidikan di Madrasah Nizamiyah itu dibiayai dari wakaf dan sumbangan orang-orang kaya, supaya murid yang kurang mampu tetap bisa belajar tanpa terbebani. Terus untuk sarana prasarananya, walaupun Imam Al-Ghazali enggak membahas secara teknis kayak sekarang, dari sejarahnya kelihatan kalau proses belajar itu banyak berlangsung di masjid, madrasah, dan majelis-majelis kecil. Beliau juga menekankan kalau tempat belajar itu harus nyaman dan tenang, jauh dari kebisingan atau kemewahan berlebihan yang bisa ganggu konsentrasi kesucian hati. Nah, jadi walaupun zamannya beda jauh ya Teh sama sekarang, ternyata konsep pembiayaan dan fasilitas belajar yang inklusif itu udah dipikirin dari dulu ya. Oke, lanjut ke bagian evaluasi dan pemikiran khas Al-Ghazali. Masih sama ya pematerinya Teh Tasya. Oke, selanjutnya itu ada evaluasi dan pemikiran khas Al-Ghazali. Kalau soal evaluasi itu, ketika di masa Imam Al-Ghazali itu nggak cuma lihat dari nilai ujian saja, tapi beliau itu melihat dari perubahan sikap, perilaku, dan akhlak murid dalam kehidupan sehari-hari. Jadi walaupun nilainya bagus, tapi kalau akhlaknya enggak berubah,
jadi lebih baik itu belum dianggap berhasil. Nah, yang menurut kami paling khas dari pemikiran Al-Ghazali itu konsepnya itu bahwa pendidikan pada dasarnya adalah proses penyucian jiwa atau istilahnya tazkiyatun nafs. Jadi ilmu yang benar itu harus bikin orang makin dekat sama Allah, bukan malah menjauh dari Allah. Beliau juga terkenal dengan konsep adab sebelum ilmu, yang artinya sebelum seseorang layak menerima ilmu itu, dia harus benerin akhlaknya dan hatinya dulu. Ini relevan banget ya sama kondisi kita sekarang, dimana kadang kita nemuin orang yang pintar secara akademik tapi akhlaknya masih perlu diperbaiki. Terus kalau dilihat dari kondisi pendidikan zaman sekarang juga yang serba digital, informasi itu gampang banget didapat. Tapi kalau nggak dibarengi dengan akhlak yang baik, ilmu itu malah bisa disalahgunakan. Makanya pendidikan karakter ala Al-Ghazali ini masih jadi kebutuhan utama sampai sekarang. Wah, terima kasih banyak ya untuk pemateri pertama dan sampai akhir atas penjelasannya yang sangat lengkap banget. Jadi dari diskusi ini hari ini bisa disimpulkan bahwa pemikiran Imam Al-Ghazali itu masih sangat relevan sama dunia pendidikan sekarang. Tujuan pendidikannya bukan cuman buat nyetak orang pintar, tapi juga orang yang beriman dan berakhlak mulia. Guru juga harus menjadi teladan. Murid harus punya adab, metode belajar yang harus bertahap dan sabar, materi harus diimbangi antara ilmu agama dan ilmu umum. Pembiayaan dan fasilitas belajar juga harus bisa diakses semua kalangan, dan evaluasi itu nggak cuma soal nilai, tetapi juga soal perubahan akhlak. Semoga pemikiran Imam Al-Ghazali ini bisa jadi inspirasi buat kita semua ya, dalam membangun pendidikan yang lebih baik sekarang maupun ke depannya. Demikian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.